Ya baik, selamat pagi Bapak, perkenalkan. Pagi. Ya, kami mahasiswa baru Universitas Airlangga ingin melakukan wawancara terkait rumah batik ini. Kalau boleh tahu Bapak dengan siapa? Saya dengan Usman selaku pemilik dari Rumah Batik Jawa Timur di Jalan Dukuh Balapan Timur nomor 94 Surabaya. Baik, perkenalkan saya Ayunda Bapak dan rekan saya Uji. Saya Ibu Nani, saya Ahmad. Oh iya, silakan. Ya, jadi kami kelompok 2 dari PDB 119 Lingkungan. Jadi kan kami sedang melakukan pembelajaran dasar bersama. Nah, di matkul ini kami mendapatkan tugas untuk field study nih, terjun langsung ke lapangan, melihat terkait proyek yang sedang kami kembangkan juga. Juga ada kaitannya sama matkul agama Islam nih. Oh iya. Nah, kalau menurut Bapak seberapa relevan sih budaya batik ini dengan nilai-nilai Islam kayak gitu? Kayak dan apa nilai-nilai Islam apa yang dijalankan di rumah batik ini, misalkan amanah kah, sabar kah, atau apa gitu? Ya, jadi dari zaman kerajaan dulu, kerajaan Islam itu banyak yang mengeluarkan motif-motif batik. Itu pengaruh kuat dari zaman dulu nih. Apa Wali Songo bukan? Bukan. Sebenarnya lebih lama lagi ya? Mungkin sebelum itu ya, dari kerajaan-kerajaan zaman awal-awal batik ada itu ya. Jadi ada namanya aliran Syafi'iyah ya. Jadi dia memakai motif-motif, umpamanya ada binatangnya ya, dia nggak gambar penuh gitu, dia dibayangkan kayak udang ya, udangnya itu jadi isinya jadi kayak daun dalamnya tapi bentuknya udang gitu ya. Jadi orang ngelihatnya tahu itu udang, tapi dilihat banget itu kok kayak daun gitu loh ya. Jadi pengembangan seperti itu. Jadi karena batik itu juga bisa untuk karena dia bahan katun dan prosesnya itu juga alami, jadi bisa dibuat untuk sholat juga, beribadah juga. Bahkan acara-acara keagamaan selain baju takwa juga ada sekarang pakai musimnya pakai batik gitu ya. Jadi akad nikah pakai batik ya, walaupun akad nikah pas akad ya. Jadi itu berperan penting terhadap budaya agama Islam juga, pengaruh budaya agama Islam terhadap batik ya. Jadi kita juga khususnya pada waktu proses batik, orang yang nggak sabar nggak kira jadi seniman. Itu juga mengajarkan kita untuk sabar, bismillah waktu kita membatik. Terus terjadi juga jual beli juga di agama Islam diatur banget ya. Jangan kita sampai menipu orang, jangan sampai kita mengurang-urangin ya. Nah, misalnya orang yang pesan 2 meter, kita kurangin jadi 2 meter aja gitu, atau 2 meter seperempat jadi 2 meter. Itu kita jaga banget di tingkat produksi kita, kalau bisa dilebihkan walaupun sedikit agar tidak terkena hisab di akhir ya, kayak gitu ya. Jadi kita tetap menerapkan untuk seperti itu. Jadi kalau umpamanya ada orang komplain, Pak, kok kain saya kurang, wah itu cepat kita tanganin. Kenapa itu? Prosesnya gimana kok bisa sampai kurang? Dan kita pasti kasih kompensasi bagi yang pembeli yang merasa itu, agar kita bisa merenung diri kenapa sampai terjadi pengurangan walaupun sedikit. Itu kita harus waspada banget karena hisapnya juga akan tinggi. Berarti di sini menerapkan prinsip halalan thayyiban gitu ya, entah dari prosesnya, maupun dari bahan-bahannya, dari pembuatannya. Ya, kita lagi proses untuk sertifikasi halal sekarang. Sedang proses apa? Sedang proses. Belum keluar juga sudah. Oh, berarti sudah tapi tinggal menunggu. Masih pengajuan. Tahap pengajuan, belum tahap datang untuk tes untuk melihat. Sudah mengisi berkasnya. Oh iya. Apakah ada motif batik di sini yang terinspirasi juga dari nilai-nilai Islam gitu? Kalau zaman kita juga punya koleksi batik kuno ya, di zaman dulu itu pekat banget sama adanya kisah Islam. Ya, ada kayak pernikahan Islam. Itu ada motif yang istilahnya si suami itu memberikan motif tersebut kepada istri, yang menyatakan di dalam motif tersebut bakalan menanggung makannya, tempat tinggal, sandang dan pangan gitu ya. Terus nanti ada juga motif yang dipakai oleh besan-besannya juga ya, yang menyatakan dan ada juga motif-motif
kerajaan-kerajaan zaman dulu yang kisah tentang pertumbuhan daerah zaman dulu juga ya. Yang di zaman kerajaan Islam di Indonesia, dan masih banyak lagi motif-motif yang bisa saya temukan. Tapi nggak di display di sini ya Pak? Ada di dalam koleksi ya. Oh, koleksi khusus. Iya, koleksi khusus. Iya, karena ceritanya juga khusus Iya. sejarah nih. Bener banget. Terus menurut Bapak, berarti ini merupakan sarana dakwah yang tepat atau tidak nih untuk mendakwahkan Islam gitu kepada masyarakat? Kita sebagai pribadi ya yang beragama Islam inginnya menampilkan bahwa Islam itu dalam khususnya dalam perdagangan seperti ini loh. Jadi moga-mogahan menjadikan kebanggaan bagi orang yang lain melihatnya bahwa perdagangan dengan Islam ini bagus. Itu yang bisa kita dakwahkan ya secara halus ya. Tapi kalau umpamanya dakwah secara langsung mungkin bentuk-bentuk batik yang menjadikan batik sarung, batik apa ya itu antara lain, dan kita masih mengembangkan hal itu kayak gitu. Terus kan pasti ada banyak tantangan ya, apalagi di masyarakat modern ini yang pemikirannya tuh kayak kebebasan gitu kan. Itu apakah ada tantangan sendiri untuk menerapkan tadi prinsip keislaman itu kayak di tengah ekonomi yang saat ini dan juga kondisi yang seperti ini gitu? Saya belum sampai berpikir seperti itu ya. Ya moga-moga nanti bisa ke arah situ juga. Terima kasih atas masukannya. Iya sih, kayak mempertahankan di tengah tren global ini, mempertahankan apa ya, budaya batik dan Islam gitu. Batik dan Islam. Iya. Itu materi yang menarik sebenarnya untuk diangkat ya. Bisa jadi kita kembangkan itu nanti. Nah, bagaimana sikap-sikap Islam yang kayak sabar, telaten itu diajarkan kepada para pengrajin-pengrajinnya Bapak nih, atau apa pelatihan apa penguatan apa yang selalu ditanamkan dari awal gitu? Kalau sabar saat mengerjakan batik dari awal mulai, tentunya udah auto ya, dan kita juga mengingatkan 5 waktu sholat ya, mengingatkan hal itu. Jadi tiap pekerja kita memberikan isoma terhadap mereka. Jadi ayo waktu isoma, walaupun kita lagi ada di luar ya, lagi pengajaran di luar ya, kadang orang-orang yang rekan kita itu yang bermitra kita mengajak kita mengajar di luar, dia nggak tahu bahwa isoma itu penting, tapi kita langsung mengajukan kita harus ada isoma di saat waktunya sholat, kita bisa melakukan ibadah sholat. Itu permintaan yang tetap di awal transaksi itu aku bilang duluan ya, agar ada tetap waktu-waktu sholat, walaupun sebenarnya kalau perempuan kan ada waktu halangan ya, kalau saya nggak bisa sholat ya terserah, tapi saya sudah mengingatkan kepada untuk melakukannya dan menyediakan waktu ya. Bapak, ini pertanyaan terakhir kami, apa pesan dan harapan Bapak bagi generasi muda Muslim agar dapat menjadi penjaga budaya sekaligus inovator modern dalam melestarikan bangsa? Mantap banget. Jadi sebagai pemuda Muslim ya, nilai-nilai keagamaan itu penting, tapi akhlak itu lebih penting daripada jadi orang-orang lain itu akan melihat dari segi akhlaknya. Ibadah kepada Allah juga tidak kalah pentingnya ya, tetap menerapkan ibadah 5 waktu, dan itu kita bisa terapkan ke budaya batik sebenarnya, dari motif batik ya. Filosofi Islam itu selalu diangkat dari zaman kuno dulu ya, dan itu ya kalian-kalian pemuda-pemuda dan mahasiswa Islam moga-mogahan bisa mengangkat dan menguatkan hal ini terus kepada percontohan kepada mahasiswa yang lain juga ya. Dan pesan-pesan saya kalau untuk agama Islam, sholat itu tetap disisipkan ya, walaupun kalian lagi proses yang wah ntar dulu nih kan duhur masih ada waktu nih, jangan, kalau kita mulai membiasakan tunda-tunda kita akan ditunda juga rezeki kita ya. Jadi bukan menunggu peluang tapi meluangkan waktu. Meluangkan waktu, benar, bukan menunggu waktu. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan ilmunya yang sudah diberikan kepada kita, pesan-pesannya juga. Terima kasih banyak Bapak. Semoga sukses, makin jaya membatik Surabaya ini ya.